Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan Cucu Konveksi ya. Di sini kita akan membuat nestar yang dengan metode berbeda ya. Untuk burung pemakan nestar ya. Burung pemakan nestar yang seperti sogon yang ada di belakang saya nih. Yang ini konin dan ini sogon ya. Itu nestar ini untuk dibuat burung pemakan nestar ya. Terserah mau burung apa, yang penting pemakan nestar. Nah, untuk pengancor, untuk menambahkan nutrisi burung, jadi seperti itu ya. Jadi kebetulan video yang sebelumnya kita buat kemarin itu sudah habis ya. Sudah habis, yang cepu ini kemarin sudah habis karena burung kita banyak ya. Jadi kita akan membuat yang lebih banyak karena sebentar habis. Nah, seperti tunjukin yang ada di video ini ya. Nah, itu yang ada di atas tuh ya. Nah, itu yang kita sepil tuh ya. Nah, itu. Nah, ya. Pokoknya banyak ya Mas Bro. Yang kemarin kita tunjukin pokoknya banyak ya. Nah, di sini kita akan buat nestar lebih banyak dengan susu pertambahan banyak juga ya. Nah, seperti itu. Dengan tanpa baunya bau pandan ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat nestar. Kemarin banyak yang bertanya, Bang, pakai susu formula gimana? Susu bubuk. Nah, kalau susu bubuk itu dicepuk ya. Kalau susu bubuk dia dicampur dengan satu wadah ini ya. Satu wadah ini. Nah, dia akan memisah ya. Kalau susu bubuk seperti Denkau, seperti SGM, seperti ya susu-susu yang sasat yang bubuk seperti itu, dia akan menggumpal di atas ya. Kalau kita pakai cepuk seperti ini. Jadi kalau untuk pakai susu Denkau, kalau sobat bertanya pakai susu Denkau bisa nggak? Bisa. Itu untuk penggemukan badan juga ya. Nah, jadi kita pakai cepuk seperti ini untuk 1 hari. Nah, jadi kita aduk. Susu kita kasihin seperti susu, gula, kita aduk jadi satu. Nah, jadi dia akan cukup satu ini, dia nggak akan memisah seperti yang di botol seperti ini. Nah, itu untuk 1 hari ya. Kalau untuk kita jarak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu nggak bisa ya. Jadi dia akan memisah, apalagi kita nggak punya kulkas. Nah, seperti itu ya. Yang kita buat ini yang tanpa kulkas, nggak bermasalah untuk burung, seperti itu ya. Jadi kita akan membagikan para sobat yang nggak punya kulkas, ketika listrik mati, apa kita sedang berada di kebun ingin melihara burung kicau, seperti itu, kicau seperti pemakan nestar ya. Jadi kita bisa kok nggak pakai tanpa kulkas juga bisa. Itu bukan masalah bohong apa gimana, itu seperti itulah. Yang penting kita taruh tempat yang sejuk ya, jangan taruh tempat yang panas terkena sinar matahari, jangan ya. Jadi itu akan membuat pudar pada nestar kita ya, akan menjadi pengawetnya seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat gimana caranya, kita tanpa kulkas pun jadi. Cara pengocokannya pasti berbeda, seperti itu ya. Di sini kita siapkan alat-alat dan beberapa untuk membuat nestar ya. Nah, di sini kita akan pakai satu banyak macam ya di sini ya. Nah, untuk burung kesayangan kita. Oke, maaf ya. Nah, di sini kita pakai 2 telur ya. Kemarin kalau itu pakai 1 telur. Nah, di sini kita pakai 2 telur. Gula 5 sendok, susu kental manis SKM
biasanya disebut untuk pembikin Nestar SKM 3 saset ya. Terserah mau pakai susu apapun bisa ya, mau susu ini susu itu bisa, yang penting susu, bukan susu-susuan ya. Nah terus pewarna yang biasanya kita pakai untuk pengharum, menghilangkan bau telur ya, menghilangkan bau telur, dia akan nggak bau pandan, bukan bau telur. Nah kita pakai madu asli ya, kita pakai madu asli, kita kebetulan habis memetik juga ya. Jadi kita akan pakai ini, bahan-bahan yang kita sediakan. Caranya seperti ini, kita larutkan dulu gula yang kita tuang ya. Ini gula kita akan pakai air secukupnya, sekitar 2 gelas ya, karena burung kita banyak, kita pakai 2 gelas. Kita tuang dulu untuk melarutkan gula ya, kita tuang dulu untuk melarutkan gula sambil kita membencah telur ya. Nah kita larutkan, jadi jangan sekep-sekep ya. Itu bohong katanya seperti itu ya, enggak ya, enggak ada kata-kata bohong kalau kita belum mencoba ya. Jadi kalau kita men-skip cara pembuatan Nestar sendiri tanpa beli di kios, itu bisa jadi hemat biaya, enggak melorotkan kantong. Oke. Nah kita larutin, kita aduk sampai dia larut ya. Nah sebelum dia larut, kita sambil memecah telur. Yang kita butuhkan adalah telur, 2 telur ya, 2 buah telur ayam, terserah mau pakai ayam apa, terserah telur apa, terserah, yang penting telur bebek, telur ayam yang kita gunakannya. Jadi kita gunakan seperti itu. Nah kita pencet dulu telurnya, kita ambil kuningannya ya, yang kita butuhkan adalah kuningannya. Oke. Nah, seperti itu ya, yang kita gunakan adalah kuningannya. Pakai 2 telur ya, karena kemarin bikin 1 telur itu kurang masian ya, cuma butuh cukup 3 hari jadi sama burung peliharaan kita ya. Jadi kita pakai 2 telur ya. Nah, cukup ya, kita pakai 2 telur ya. Jadi kita akan membuat Nestar agak banyak dikit dibanding yang sebelumnya ya. Nah, sesudah itu kita pecahkan dulu telur sampai merata ya, kita pecahkan telur sampai merata. Nah, kita pecahkan telur sampai merata. Disinilah kita akan tahu cara pembuatan Nestar. Kenapa ketika dimasukkan dalam botol, ketika dalam botol yang kita akan simpan, dia akan berpisah seperti telur yang sudah masak seperti itu ya, seperti digoreng seperti itu ya. Nah, karena pengaduannya ini kurang rata, nah dia harus diketahui bahwa cara pengadukannya yang kurang merata, kurang hancur lebur gitu ya. Nah jadi seperti itu, jadi kita hancurkan dulu sebelum kita campurkan dengan air putih ya. Banyak yang komen pakai air putih pasti basi. Benar basi, karena kita nggak ada pengharum seperti best pasta pandan seperti itu ya. Sudah, inilah cara trik pengadukan ya. Jadi harus kita ketahui cara pengadukannya, kalau kita salah dia akan salah juga seperti itu ya. Jadi bakal gagal pembuatan Nestar yang gak bagus seperti itu ya, seperti mengumpal ketika ditaruh di cepuk, dia akan berpisah sama telur, sama susu, sama air, dia akan berpisah seperti itu ya, misah seperti itu ya. Nah jadi cara pengadukannya yang salah sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu cara gimana yang bagusnya,
kita harus tahu pengadukannya ya. Nah, harus kita tahu cara pengadukannya. Sebelum dicampur air, kita aduk sampai merata bersama susu SKM-nya ya. Susu kental manisnya kita aduk sampai merata sama telur tadi lebih dahulu seperti ini ya. Nah, sudah merata seperti itu, kita aduk gula tadi ya, yang belum hancur tadi ya. Ingat, cara pengadukan telur sama susu itu harus merata ya. Jadi dia tidak akan berpisah sama susu sama air ya, dia akan merata seperti itu. Cara pengadukannya kita harus pakai waktu ya, pakai waktu yang maksimal mungkin, dia akan hancur seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah terserah, kita kotak aja di tempat cepuk apa di wadahnya ya, itu akan berpisah ya, dia akan misah seperti itu ya. Nah, kita pakai 2 gelas air ya. Kemarin kita pakai 1 gelas air, sampai pergelangan ini kita pakai 2 gelas ya, gelas air. Ini 1 air ya, 1 kita ya, 1 lagi ya, kita tuang lagi. Nah, seperti ini. Pakai air pasti basi seperti itu ya katanya ya. Enggak, kita pakai encer ya, pakai 2 gelas air ya, seperti ini ya. Ini nggak bohong, ini serius 2 gelas ya. Kita pakai 2 gelas seperti kita membuat kopi ya. Kita aduk lebih dahulu. Nah, kalau dia pengadukan antara susu sama telur dia seperti gimana ya, seperti berpisah seperti itu, pengadukan pertama pasti berbeda seperti itu ya. Di sini kita rata ya, jadi dia kuning sama putihnya dia merata seperti itu ya. Kalau pertama telur sama susu tadi nggak merata cara mengadukannya, dikasih air pasti dia akan berbeda, banyak kuningan telur ya, kuning telurnya akan kurang rata seperti itu ya. Sesudah itu kita tambahin madu terserah, pakai madu apa terserah. Nah, kita pakai madu, biasanya kita nggak pakai madu ya. Nah, berhubung kemarin ada saudara yang datang pakai bawa madu, kita pakai madu ya, nggak usah banyak-banyak madu itu ya. Kita pakai 2 sendok teh, 1 2, pakai 2 sendok teh ya. Kita aduk. Sudah ya, kita aduk selesai. Kita aduk seperti ini yang merata ya, yang merata. Ini kalau misalnya cara pengaduknya tadi salah, dia akan berpisah antara telur sama susu. Ketika dikasih air dia akan berpisah seperti telur masak seperti itu. Apalagi telur dulu sama madu dulu dia akan masak ya, karena madu ini panas seperti itu. Tapi dengan cara seperti ini dia nggak akan berpisah seperti itu, antara telur sama madu sama air ya. Nah, terserah mau berapa lama, terserah, yang penting kita bikin cara bikin nestar untuk para sobat kicau mania yang benar ya, bukan tipu-tipuan. Katanya Basingga, kalau kita simpan pada tempat yang benar seperti jangan terkena jangan terkena panas sinar matahari, dia akan awet ya. Nah, yang terakhir kita kasih
pasta pandan. Ingat, pasta pandan andalan kita ya, pasta pandan. Pasta pandan. Kita kasih secukupnya ya. Kita kasih secukupnya. Kalau di sendok seperti ini. Nah, dikit lagi lah. Nah, seperti ini ya. Kita kasih sebanyak seujung sendok lah, seperti itu. Seperti dikasih marjan warna hijau ya, seperti dikasih sirup marjan pandan atau buah apa itu namanya. Nah, jadi kita aduk sampai merata seperti ini ya, jadi dia akan kelihatan hijau. Nah, di sini kita bau pandan ya, bukan bau telur seperti itu. Bang, punya saya dia akan berpisah ketika dicepuk. Salah, itu cara pengadukannya yang salah ya. Mana yang kita dahului, mana yang kita aduk dahulu, disitulah kesalahan kita cara membuat nestar buatan sendiri ya. Kalau kita tahu cara-caranya pengadukan dari awal sampai akhir, dia akan jadinya nggak akan misah antara air, telur, dan susu ya. Oke, jadi kalau melihat cara pembuatan nestar, jangan di skip atau di loncat-loncatin ya. Jadi biar nggak ketinggalan seperti itu, biar nggak jadi salah resep, salah pembuatan ya, jangan seperti itu. Setelah sudah itu ya, kita singkirkan dulu ya, singkir gesek. Kita masukin pada tempat wadah 2 cepuk, karena ini banyak ya, dikasihin 2 cepuk seperti itu. Oke, jangan bosan-bosan untuk mengaduk ya, jangan bosan-bosan untuk mengaduk nestar pada mangkok ya, agar dia merata, benar-benar merata, tercampur jadi satu ya. Jadi dia akan benar dan akan bagus untuk disimpan ya. Kalau kita salah pengadukannya, kurang hancur, kurang merata, dia akan berpisah antara air, susu, dan telur. Oke, kebetulan kita nggak ada corong, jadi wadah benang yang jadi kita tuang pada botol yang ada di depan kita ya, seperti ini. Kita tuangin, ingat kita aduk tadi ya, kita masukin dalam botol tempat penyimpanan. Biar nggak tumpah. 1 buat banyak kan. Oke, kita singkirkan biar nggak berantakan. Oke sayang. Oke, jadi mas bro, jadi sobat-sobat, jadi kita pakai 2 botol karena burung kita banyak ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita akan menerangkan cara pengocokannya pada burung setelah kita taruh di tempat kulkas, taruh tempat manapun. Cara pemakainya seperti ini ya. Sudah berulang kali saya
bilang berulang kali, ini untuk burung apa aja terserah, mau burung seperti burung pemakan nestar ya. Setelah kita ambil dari kulkas, kita ambil seperti ini, jangan langsung dikocok. Nah, jadi setelah kita ambil dari kulkas, kita ambil saat kita buka lebih dahulu sebelum pengocokan ya. Kita ambil lebih dahulu sebelum pengocokan. Nah, dia akan bergas sedikit nih, baru tutup seperti ini. Nah, putar, bolak sini, bolak situ, bolak sini, bolak situ. Nah, habis itu kita buka seperti ini, sedikit dia akan keluarin gas ya. Nah, kita tutup lagi saat. Nah, kita langsung buka, kasihkan pada burung, dicepuk burung kesayangan kita ya. Nah, ataupun bisa jadi kalau misal dari kulkas nih, misal dari kulkas kita ambil seperti ini. Nah, kita celupin dulu di air, sampai sebentar aja nggak apa-apa, yang penting kita dinginin dulu ya. Nah, baru kita buka seperti ini. Nah, kita giniin, dia tidak akan berbusa seperti itu ya. Nah, baru kita masukin dalam cepuk burung disangkar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebetulan burung sogon kita lagi kehabisan makanan juga. Jadi kita hari ini mau bikin nestar untuk burung pemakan nestar ya. Kebetulan habis seperti itu ya. Jadi kita tuangin seperti itu ya caranya dan cara-caranya ya. Nah, kita kasihin, gak apa-apa kita goncang seperti ini, atau taruh di air dulu sebelum kita membuka atau memberikan pada burung, pada cepuk burung ya. Jadi walaupun nggak di kulkas, caranya seperti itu biar dia nggak bergas atau menyembur seperti itu ya. Namanya dia ada telur, ada madu, ada susu, jadi dia akan menghasilkan gas. Jadi kalau kita selalu langsung dikocok, dia akan berpisah seperti itu ya. Nah, jadi seperti itulah caranya, baru kita kasihkan pada cepuk burung ya, seperti ini ya. Kita kasih pada pergelangan ini aja ya, ini untuk 1 hari. Biasanya kalau burung itu berbeda-beda ya, ada yang makannya kuat dan ada makannya yang sedikit seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu burung ini makannya sebanyak apa sih, seperti itu. Jadi segitulah kita kasih ya. Jadi sehari sekali kita harus ganti nestar pada wadah seperti ini. Itu kalau ingin bagus seperti itu. Jadi kalau saya habisnya kapan ya langsung saya kasih aja seperti itu. Nyatanya burung peliharaan kita sehat semua ya, jadi bukan tipu-tipu ya. Nah, seperti itu. Langsung aja kita kasihin pada burung sogon. Nah, seperti itu. Kita taruh pada burung sogon ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu burung. Jadi langsung minum kan. Seperti itu kan, karena kehabisan kemarin buat sedikit sih, jadi kehabisan seperti itu. Nah, ini burung konin ya, ini burung konin yang biasanya kita videoin ya, di untuk masteran ya di situ. Kebetulan di sini makanannya pada habis karena efek kemarin membuatnya sedikitan sih ya, seperti itu. Jadi kita kasih kemarin dalam 1 minggu sekali kita kasih air gula ya, untuk pendongkrak dia biar tambah ngotot atau menambah dia agak birahi seperti itu ya. Nah, seperti itu.
berhubung indah malam. Nah, ini pikat kita ya. Nah, ini pikat kita. Ini yang biasanya kita untuk mikat ya. Biasanya untuk mikat. Jadi kebetulan habis juga ya. Jadi kita isi dulu. Apa? Kuncinya kalau dulu biar nggak rontok pada burung, kuncinya cuma satu. Cepuknya harus sering diganti ya. Cepuk mandi sering diganti. Jadi dia nggak akan merusak bulu ya. Kesehatannya nggak merusak seperti itu. Dia bawa pandan bukan bawa telur ya. Jadi kalau kita pakai pasta pandan, dia bawa pandan bukan bawa telur. Nah, untuk pengharum, nah, seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, ini burung kita. Jadi seperti itulah sobat, dimanapun Anda berada yang telah menyimak video kami, semoga kita doakan semoga cepat sukses ya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi pemula yang belum tahu cara pembuat bikinan nestar yang irit, biaya, modal irit, dan burung bisa sehat, disitulah beginilah kita cara, bukan mengajari ya, berbagi ilmu yang saya tahu seperti itu ya, lebih baik atau lebih sehat seperti itu ya. Nah, jadi yang senior ya, kita bukan mengajari, kita berbagi ilmu. Bagi pemula kita harus mengetahui cara pembikinan makan pengganti burung, pemakan nestar atau biasanya pur penggantinya itu. Jadi kita harus tahu cara-caranya ya, terserah mau pakai apa, yang penting kita akan mencetak burung kesayangan kita menjadi gacor, sehat, dan fighter. Oke, cukup sekian, terima kasih yang telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya penghobi kicau mania. Dan apabila ada kesalahan mohon komenannya ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania atau penghobi burung, pemakan nestar, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Mantap. Dengan cara ini burung jadi Baxter.